Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Adika Joni dengan NIM 20113523. Di video kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Oke, without further ado, let's check it out. Baiklah, langsung saja kita cari konsol terminalnya. Kita buka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux. Yang pertama itu ada ID. ID ini sendiri berfungsi untuk melihat identitas diri yang berisi dari nomor ID dan grup ID. Lalu ada perintah hostname. Perintah hostname ini berfungsi untuk melihat identitas dari mesin, yaitu hostname sendiri merupakan nama yang akan tertampil saat komputer terhubung ke jaringan. Lalu kita mempunyai perintah uname. Perintah uname juga berfungsi untuk melihat identitas mesin. Lalu ada perintah uname option A. Perintah uname option A ini sama saja seperti perintah uname, akan tetapi perintah uname option A menampilkan informasi yang lebih banyak daripada uname tadi. Lalu kita mempunyai perintah w, lalu perintah who, dan perintah who am I. Ketiga perintah ini berfungsi untuk mengetahui atau melihat siapa saja yang sedang aktif menggunakan komputer tersebut. Kita bisa lihat di sini ada user Gusti yang sedang menggunakan komputer ini, yaitu saya sendiri. Perbedaannya dari ketiga perintah ini hanya dari sisi informasi yang disampaikannya saja. Kalau W itu informasinya sangat lengkap, user, TTY, from, login, idle, GCPU, pCPU, dan what, atau apa yang dijalankan atau dilakukan oleh si user ini. Jika perintah who itu hanya menampilkan user, lalu TTY, lalu login. Dan who am I itu berfungsi untuk menampilkan username saja. Tapi pada dasarnya sama saja yaitu untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif menggunakan komputer tersebut. Lalu kita mempunyai perintah chfn. Perintah ini berfungsi untuk mengubah informasi dari finger. Di sini kita disuruh untuk masukkan password. Kita masukkan password yang telah kita atur pada saat membuat Ubuntu. Pada saat mengetik password tadi, dia tidak akan tertampil di layar untuk melindungi privasi dari pengguna komputer. Di sini kita bisa mengubah informasi dari finger, yaitu room number, work phone, lalu home phone. Kita bisa isikan nomor apa saja. Lalu setelah itu kita mempunyai perintah finger, yaitu untuk melihat informasi dari finger itu sendiri. Di sini kita bisa lihat, dia akan menampilkan informasi dari finger. Untuk menampilkan informasi dari finger dari salah satu pengguna atau user komputer, kita bisa ketikkan nama user di sini, Gusti misalnya. Maka dia akan menampilkan informasi finger dari user Gusti. Lalu kita punya perintah date. Date sendiri itu fungsinya untuk melihat tanggal dan kalender dari sistem, melihat tanggal dari sistem
sesuai dengan namanya, yaitu date. Lalu ada perintah call. Call ini berfungsi untuk melihat kalender. Jika kita menuliskan call saja, maka dia akan menampilkan kalender pada bulan yang tertera di yang tersetting di sistem ini. Lalu jika kita ingin melihat tanggal pada bulan yang kita inginkan, kita tinggal tulis call, lalu ketikkan bulan yang kita ingin lihat, lalu pada tahun berapa, misalnya 2009. Maka dia akan tertampil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu ada call option Y untuk melihat kalender pada 1 tahun penuh. Jika hanya call option Y, maka dia akan menampilkan tanggal 1 tahun penuh pada tahun yang telah tersetting di sistem. Lalu untuk melihat kalender pada tahun yang kita inginkan, kita bisa ketik call option Y dan ketikkan tahun yang ingin kita lihat kalendernya, 2002 misalnya. Maka dia akan menampilkan kalender 1 tahun penuh pada tahun 2002. Lalu ada perintah man. Man ini berfungsi untuk menampilkan panduan manual atau panduan untuk sebuah perintah. Misalnya man untuk perintah ls. Maka di sini dia akan menampilkan deskripsi dari ls itu sendiri, lalu option-option yang bisa kita pilih dari ls. Untuk keluar dari sini, kita bisa tekan Q. Lalu kita juga bisa melihat panduan dari man itu sendiri. Di sini kita bisa lihat deskripsi man itu sendiri, lalu ada option-optionnya di bawah sini. Kita bisa tekan Q untuk keluar. Lalu kita clear. Selanjutnya ada perintah clear yang telah saya gunakan dari awal tadi sebenarnya. Itu untuk membersihkan atau menghapus layar. Misalnya kita ketikkan finger untuk melihat informasi finger tadi, lalu kita ketikkan date. Maka untuk menghapus semua perintah-perintah, menghapus layar kita atau membersihkan layar kita dari perintah-perintah yang telah kita ketikkan tadi, kita cukup ketikkan clear, lalu semua yang ada di layar tadi akan terhapus. Selanjutnya kita mempunyai perintah apropos. Apropos ini sendiri berfungsi untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang kita cari. Misalnya apropos date. Maka dia akan mencari perintah-perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci date. Seperti ini ada update, lalu di sini ada time and date. Jadi fungsinya itu untuk mencari perintah-perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang kita cari. Lalu kita mempunyai perintah what is. Hampir sama seperti tadi, seperti apropos tadi, tapi what is ini berfungsi untuk mencari perintah yang tepat sama dengan kata kunci yang kita cari. Contohnya saja date lagi, maka dia akan mencari perintah yang sama seperti yang kita cari, seperti kata kunci yang kita cari. Kita clear. Lalu kita mempunyai perintah ls. ls ini sendiri berfungsi untuk menampilkan current working directory, lalu ada ls option 1 untuk melihat semua file secara lengkap, lalu ada ls option A untuk
menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi. Jadi pada sistem Linux itu, untuk membuat sebuah file tersembunyi, hanya perlu memasukkan atau menuliskan titik di depan nama file atau nama directory yang ingin kita simpan, atau yang ingin kita buat. Lalu ada ls option F, sama saja seperti ls option A, tetapi ls option F ini akan menampilkan file dan directory atau directory tanpa proses sorting. Maka dia akan secara acak dan tidak akan dibedakan antara directory dan file-file lainnya. Lalu kita mempunyai ls/usr. Ini akan menampilkan isi dari suatu directory. Lalu ls/ jika dituliskan ls/, maka dia akan menampilkan isi dari directory root. Lalu ada perintah ls min f besar / contohnya etc di sini. Fungsinya adalah untuk menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda slash untuk directory, lalu tanda asterisk untuk file yang bersifat executable, lalu add untuk file symbolic link, lalu tanda sama dengan untuk shortcut, tanda persen untuk whiteout, lalu tanda vertical bar untuk pivot. Lalu ada perintah ls-1/etc, maka dia akan menampilkan file atau directory secara lengkap, yang terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan metode atau atributnya. Tapi setelah saya coba di Ubuntu, yang tertampil hanya nama filenya saja. Sedangkan pada Debian, dia akan menampilkan semua file dan directory secara lengkap, sesuai yang saya tadi katakan. Lalu kita mempunyai perintah ls min r besar /usr. Ini berfungsi untuk menampilkan semua file dan isi dari directory. Maka perintah ini akan memakan waktu yang agak lama untuk selesai. Jadi kita bisa menghentikannya dengan cara Ctrl C, maka dia akan otomatis berhenti. Lalu kita clear. Selanjutnya kita mempunyai perintah cat. Cat ini berfungsi untuk melihat isi file. Contohnya kita lihat dulu. Di situ ada file angsa. Kita lihat. Isinya adalah isi file angsa itu apa? Kita ketikkan cat lalu angsa, lalu nama file yang kita ingin lihat isinya. Maka kita akan ditampilkan isi dari file angsa tersebut, yaitu adalah unggas. Lalu ada perintah more. Perintah more ini sama saja seperti perintah cat, yaitu menampilkan isi file. Tapi more ini berfungsi untuk menampilkan file per satu layar penuh dan diperuntukkan untuk file yang berjumlah banyak atau panjang. Contohnya di sini more etc apt source list. Maka dia akan menampilkan semua isi file dari source tadi. Untuk mengarahkannya ke bawah, tinggal tekan enter. Setelah itu kita ketik clear. Lalu kita mempunyai perintah mf untuk mengubah nama file mv. Kita lihat di sini tadi ada file angsa atau file bebek. Kita bisa ubah dengan mengetikkan mv nama file yang ingin kita ubah.
lalu nama file saat kita mengubahnya. Nama file saat kita ingin mengubahnya, yaitu misalnya ayam. Maka nama file tadi akan berubah menjadi ayam. Setelah itu kita mempunyai perintah cp. Perintah cp ini adalah perintah untuk mengcopy atau menyalin sebuah file contohnya seperti ini. Kita lihat dulu, ada file ayam, maka kita akan copy. Contohnya seperti ini, cp, kita tuliskan cp, lalu file yang ingin kita copy, lalu nama file saat kita copy. Setelah kita copy, misalnya ayam 2, maka akan tercopy. Di sini ada ayam 2. Setelah itu kita mempunyai perintah rm. Rm ini sendiri berfungsi untuk menghapus sebuah file. Tentu saja kita ingin menghapus file ayam 2, kita ketikkan rm, lalu kita ketikkan nama dari file yang kita ingin kita hapus, ayam 2. Maka file tersebut akan terhapus. Setelah itu kita mempunyai perintah terakhir, yaitu grep, untuk mencari kata atau kalimat dalam file. Contohnya grep root /etc lalu /password. Maka dia akan menampilkan file yang dimana terdapat kata atau kalimat yang kita cari tadi. Sepertinya itu merupakan semua perintah dasar dari operasi Linux. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Leave a like, comment, and consider to subscribe, and bye!